Nama saya Muhammad Fajar Juliantono dengan NIM 25157541139. Halo semuanya, kenalin namaku Neni Novayanti dengan NIM 25157541119. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kade Adi Putra Permana dengan NIM 25157544063. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Asari Yuko Aryawan dengan NIM 25157544089. Pancasila menjadi paradigma utama yang menyerahkan seluruh proses pembangunan di Indonesia, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pembangunan di Indonesia harus dijiwai dengan nilai-nilai yang pertama itu ada ketuhanan, kedua kemanusiaan, ketiga persatuan, keempat kerakyatan, dan yang kelima keadilan sosial. Pembangunan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada kemajuan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Selain itu, di bidang politik, Pancasila juga menjadi dasar dalam penegakan demokrasi yang beretika. Terus ada anti korupsi, dan terakhir itu menjamin pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui Pancasila, politik itu untuk bangsa dan tidak hanya untuk golongan. Dasar Pancasila, terus makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Bangsa Indonesia harus tetap dari Sabang sampai Merauke satu sepanjang masa. Republik Indonesia menghargai kemajemukan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita tatap masa depan kita dan bersatu padu memperbaiki kehidupan dan martabat kita sebagai satu bangsa. Sebagai sebuah bangsa yang besar, rukun dan bersatu, marilah terus kita pupuk dan perkokoh persatuan dan kebersamaan. Indonesia adalah rumah besar kita bersama. Hanya mungkin terwujud jika kita bersatu. Selanjutnya, Pancasila juga berperan besar dalam bidang ekonomi dan sosial. Dalam ekonomi, Pancasila mengajarkan ekonomi kerakyatan, yaitu sistem yang berorientasi pada seluruh rakyat, bukan hanya pada kelompok tertentu. Kita harus mendukung pemerataan hasil pembangunan, pemberdayaan UMKM, dan mencegah monopoli. Sementara, dalam bidang sosial, Pancasila menanamkan nilai gotong royong, solidaritas sosial, dan toleransi dalam umat beragama. Dengan nilai-nilai ini, masyarakat menjadi lebih adil dan humoris bagi warga negara. Dan antara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kita sudah membahas tentang ekonomi, pembangunan, dan sosial. Pada kali ini saya akan membawakan tentang budaya. Dalam budaya, kita dituntut untuk bangga dengan bahasa,
budaya yang ada, tarian, terus budaya daerah, kita disuruh menjaga supaya tidak terpecah belah dalam keadaan era globalisasi ini yang dimana juga termasuk ada campur tangan dari luar. Jadi kita di sini diminta untuk menjaga supaya tidak terpecah belah. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Dan yang terakhir yaitu ada Pancasila sebagai landasan berkelanjutan dan tantangannya. Pancasila juga menjadi landasan filosofis dan ideologis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, Pancasila menjadi pedoman utama dalam menegakkan ekonomi kerakyatan, moral, etika ekologis, dan persatuan bangsa. Namun dalam pelaksanaannya kita masih menghadapi beberapa tantangan pembangunan seperti ketimpangan sosial dan ekonomi, korupsi, kerusakan lingkungan, disintegrasi bangsa, dan yang lain-lainnya. Perjuangan kita untuk mengisi kemerdekaan, mewujudkan kemerdekaan. Tujuan kemerdekaan adalah suatu negara dan suatu bangsa di mana rakyatnya hidup dalam keadaan yang baik. Kita harus mencapai ketahanan pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Cek kesehatan gratis untuk setiap warga negara. Ini sudah mulai berjalan. Saya kira ini juga salah satu terobosan di dunia, saya kira ya. Tidak semua negara punya program seperti ini.
selama saya jadi petani, baru kali ini ada koperasi yang tujuannya itu untuk membantu kelangsungan petani gitu.